Sempat punah ikan belida kembali ditemukan tim peneliti di paparan Sunda. Menginformasikan lokasi geografis. Jadi kalau Citala Lopis itu ada di mana, Citala Bornensis itu ada di mana, dan Citala Hypsilonanthus di mana. Perubahan vegetasi di sungai dan perairan hutan penyebab ikan belida punah. Yang menjadi penyebab ikan belida itu menjadi punah, itu yang pertama adalah perubahan habitat. Jaga populasi ikan belida dengan pemijahan buatan dan domestikasi. Itu memberikan nilai tambah, menggerakkan ekonomi, dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, sekaligus untuk menyelamatkan ikan-ikan. Selengkapnya di Brin Daily News bersama saya Berlian Irawan. Ikan belida atau Citala lopis yang dinyatakan punah oleh International Union for Conservation of Nature and Natural Resources tahun 2020 di Pulau Jawa kembali ditemukan oleh tim peneliti di paparan Sunda. Hal ini mendasari penelitian lanjutan di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Ikan belida termasuk spesies famili Notopteridae dan ordo Osteoglossiformes yang merupakan ikan purba dan memiliki bentuk sirip seperti kipas. Kepala Pusat Riset Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat BRIN, Arief Wibowo mengatakan terdapat 3 jenis citala yang tersebar di Indonesia. Pertama, Citala lopis tersebar di paparan Sunda, Citala bornesis ditemukan pada Pulau Kalimantan dan Riau, Citala hypsilonotus tersebar di Provinsi Sumatera Selatan. Kita melakukan koleksi sampel di seluruh Indonesia dan kita mendefinisikan yang namanya ikan belida di Indonesia itu ada 3 spesies. Ada Citala lopis, Citala hypsilonatus, dan Citala bornensis. Dan juga kami menginformasikan lokasi geografis. Jadi kalau Citala lopis itu ada di mana, Citala bornensis itu ada di mana, dan Citala hypsilonatus di mana. Nah, belida Jawa itu sebenarnya adalah Citala lopis. Nah, ini menarik yang Citala lopis. Dan itu ditemukan di Cisadane, masih ada di Cisadane. Dan Cisadane adalah satu-satunya sungai di Pulau Jawa yang masih ada ikan belida. Di semua sungai di Pulau Jawa sudah tidak ditemukan lagi ikan belida dan masih ada. Tetapi ikan belida yang disebut ikan belida adalah Citala lopis. Dan Citala lopis ini tidak hanya ditemukan di Jawa, tetapi ditemukan di Sumatera dan di Kalimantan, jadi sebarannya paling luas. Sementara kalau itu Citala hypsilonatus, itu hanya ditemukan di Pulau Sumatera. Lebih tepatnya di daerah Kepala Sumatera Selatan dan sekitarnya. Termasuk juga Citala bornensis, ini hanya ditemukan di Kalimantan, sebagian besar Kalimantan, dan juga sedikit populasi yang kami temukan di Riau. Nah, ini yang menjadi menarik. Perubahan vegetasi di sungai dan perairan hutan Pulau Jawa telah menyebabkan hilangnya habitat ikan belida. Dikarenakan selama musim pemijahan, ikan belida bermigrasi dari sungai ke rawa atau daerah yang bervegetasi untuk berkembang biak. Vegetasi yang hilang menghambat kemampuan ikan belida dalam menyimpan telur dan mempengaruhi siklus pemijahan ikan belida. Akibatnya, populasi ikan belida semakin menurun seiring berjalannya waktu dan meningkatkan resiko kepunahan ikan belida. Menurut Arief Wibowo, ikan belida mendapatkan tekanan dari aktivitas penebangan hutan yang menyebabkan hilangnya vegetasi di sekitar sungai yang menjadi sumber makanan bagi ikan dan fauna lainnya. Perlu dilakukan upaya untuk menyelamatkan ikan belida dari kepunahan. Yang menjadi penyebab ikan belida itu menjadi punah, itu yang pertama adalah perubahan habitat. Kalau saya lihat. Karena memang ikan belida itu dalam siklus hidupnya itu membutuhkan daerah berhutan atau bervegetasi. Karena dia akan dalam musim pemijahan atau dalam satu siklus hidupnya akan bergerak dari sungai ke rawa-rawa atau daerah yang bervegetasi untuk menempelkan telurnya. Telurnya akan ditempelkan, kemudian setelah telurnya ditempelkan, kemudian nanti telur ini akan kemudian dibuahi dan akan menghasilkan anakan. Nah,
Perubahan habitat yang ada di Pulau Jawa menyebabkan vegetasi-vegetasi yang ada di pinggir-pinggir sungai itu atau hutan-hutan itu menjadi hilang. Sehingga belida ini susah untuk menempelkan telurnya, sehingga makin lama dia akan menghilang. Jadi makin punah. Kepala Pusat Riset Konservasi Sumber Daya Laut dan Perairan Darat BRIN, Arief Wibowo menyampaikan, upaya yang dilakukan setelah mendapat klarifikasi terkait spesies ikan belida adalah memperbaharui informasi terkait keberadaan ikan belida kepada IUCN. BRIN bekerjasama dengan Universitas PGRI dan PT Pertamina Raw 3 Kilang Sungai Gerong Pelaju mencoba mendomestikasi ikan belida dan melakukan proses pengembangbiakan buatan sehingga hasil dari generasi pertamanya dapat disebarkan ke wilayah konservasi di Indonesia. Kemudian generasi kedua dari perkembangbiakan ikan belida dapat diperdagangkan dan menjadi bahan pangan seperti pempek, kerupuk, dan olahan ikan lainnya. Harapannya nanti kita bisa menghasilkan G1. Nah, saat ini kita sudah bisa menghasilkan G1. Nah, G1 yang dihasilkan ini akan kita tebar di wilayah-wilayah konservasi. Di tagging, kemudian tebar. Dan kemudian G2-nya ini akan dilakukan pengembangbiakan bersama dengan pelaku utama, pelaku usaha, binaan dari Pertamina, sehingga nantinya dengan adanya sertifikasi bahwa ini adalah keturunan G2, ini bisa untuk diperdagangkan, artinya bisa untuk dilakukan konsumsi secara langsung maupun dibuat empek-empek atau kerupuk untuk diekspor ke Singapura. Nah, saya kira ini adalah upaya BRIN bagaimana riset dan inovasi itu memberikan nilai tambah, menggerakkan ekonomi, dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekaligus untuk menyelamatkan ikan-ikan langka. Saya Berlian Irawan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi.